Baik, jadi segmen ini akan menjawab pertanyaan kalian terkait perubahan muka air di danau maupun di sungai ya. Jadi di sini ada foto-foto Pak Eka ya. Beliau pernah mengukur di Jatiluhur, pernah di Danau Toba, dan percaya tidak percaya, mereka nyebutnya pasang surut juga sih ya, kadang pasang kadang surut karena itu fenomena yang terlihat di mata mereka. Tapi sebenarnya that is not the tides that we are actually talking about gitu ya. Jadi perubahan yang terjadi di sini itu bukan akibat gaya tarik menarik antara si massa air dengan benda-benda di luar angkasa gitu. Ya, jadi contohnya seperti ini nih, ada high water, ada low water ternyata di Sungai Musi. Ini kira-kira apa yang membuat ini? Ya, harusnya mudah kalian bilang. Tadi saya sudah sempat bahas ya siklus hidrologi. Berarti di sini ini tergantung dari musim. Mungkin pada saat musim penghujan, muka airnya itu jauh lebih tinggi dibanding musim kemarau gitu ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini ada yang suka main arung jeram, itu pasti jauh lebih seru main arung jeram itu pada saat musim hujan gitu, saat airnya banyak, streamnya itu juga kenceng dibanding main arung jeram pada saat musim kemarau, tapi pastinya lebih aman pada saat musim kemarau gitu ya. Nah, itu aja ya ternyata. Dan kalian bisa bayangin juga ya, kalau misalnya kita ngomongin danau nih ya, danau itu nggak cuma dari siklus hidrologi, tapi dari SES juga, karena SES itu kan tergantung dari apa tadi, dari angin, habis itu dari bentuk basin ya, bentuk penampangnya gitu ya. Jadi si air ini juga akan nabrak-nabrak gitulah ya di dalam danaunya ini, kira-kira seperti itu. Jadi ada SES juga yang jelas terjadi di Danau Toba gitu kan misalnya, atau di Jatiluhur. Dan menariknya belum pernah terjadi sih ya, tapi kalau misalnya ada struktur di bawah Toba ini ya, sejauh saya yang tahu belum pernah terjadi, tapi kalau misalnya ada struktur di bawah ini, ya bisa terjadi sesuatu juga gitu. Kebayangkan, pokoknya tsunami itu intinya kenaikan muka air laut akibat apa yang terjadi di bawahnya, kira-kira seperti itu. Nah, ini rangkumannya aja ya. Jadi sea level variation itu ada yang sifatnya periodik, itu yang sudah kita pelajari ya di pertemuan pertama sampai dengan ke-6 ya. Itu benar-benar yang kita bisa perkirakan. Lalu kita ngomongin meteorological and oceanographic effects gitu ya. Jadi ada atmospheric pressure, wind, lalu kita ngomongin juga perubahan water density gitu kan, apakah ada perubahan arus di situ, lalu evaporasi dan presipitasi yang terjadi di laut. Lalu ada juga variasi yang sifatnya seasonal gitu ya. Tadi jadi kalau misalnya musim kemarau seperti apa, musim karena musim kemarau itu kan anginnya angin timur gitu ya, bertiup dari Australia. Musim barat itu musim hujan itu dia dari Asia gitu. Itu ada efeknya juga. Nah, baru kita ngomongin yang sifatnya itu sekular. Sekular itu dalam arti dia tuh periodenya panjang, tapi begitu terjadi jadi kayak gitu aja ya. Jadi Earth movement, eustastic saya nggak, itu tidak dibahas tadi sepertinya ya. Coba kita lihat eustatic. Denoting or relating to worldwide changes in sea level causes. Melting of ice sheets. Jadi itu adalah kalau misalnya ada bongkahan es di sebuah kutub gitu cair gitu ya, artinya ya udah naik muka air lautnya, tapi kalau pas dia beku lagi turun lagi gitu ya. Dan terakhir kita tadi membicarakan SES dan tsunami gitu ya. Kalau vertical movement of the ocean crust sebenarnya bukan ini ya, bukan yang ini, sorry, kebalik. Jadi ini yang long period. Jadi dia naik pelan-pelan gitu. Ada entah dia kena uplift gitu ya atau dia kena subsidence. Itu yang pelan-pelan. Sementara SES dan tsunami ini yang short period, sorry. Baik, itu saja dari